Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nara Sawiji. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Semuanya sehat. Ikan-ikannya sehat. Keluarganya sehat. Semuanya sehat. Baik fisik, mental maupun finansial. Di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara atau menentukan waktu yang tepat untuk memberi pakan ikan lele di pagi hari. Nah, ini sangat penting ya bagi pemula biasanya yang masih rajin, masih senang-senangnya tuh memelihara ikan lele. Biasanya dia memberi makannya pagi-pagi, jam 6 sudah dikasih, jam 7 sudah dikasih. Menurut saya itu kurang tepat. Menurut saya ya kurang tepat. Tapi jika teman-teman punya keyakinan lain, ya monggo. Nah, di konten kali ini saya akan membagikan bagaimana cara saya. Jadi cara saya yang saya sudah melakukan pengamatan sedemikian rupa, ternyata saya memutuskan waktu yang tepat itu seperti apa. Nah, singkatnya seperti ini. Biasanya kalau saya memberi makan ikan lele itu menunggu lelenya lapar semua dulu. Kenapa harus nunggu lapar semua? Karena gini teman-teman, ikan lele itu menurut saya mempunyai tingkat kelaparan masing-masing. Wah, kelaparan masing-masing. Jadi ada ikan lele yang jam 6 atau jam 7 belum lapar, dan ada yang sudah lapar banget. Nah, efeknya apa? Kalau misalkan kita memberi makan ikan lele itu terlalu pagi, atau jam 6 atau jam 7 itu, maka efeknya menurut saya yang lapar banget itu makannya banyak banget, dan yang belum terlalu lapar itu makannya cuma sedikit. Nah, jadinya ikan lele yang makannya banyak itu tumbuhnya akan terus membesar dan mengalahkan yang lain. Jadi timbullah lele jonggol lah istilahnya seperti itu. Jadi meskipun kita tebarnya sama, sampai beberapa waktu yang lain masih kecil-kecil dan yang itu gede-gede sendiri. Karena kayak gitu, seperti kita lah manusia, atau apalagi nih, kalau kita punya anak ya, dia punya kadar kelaparan berbeda. Ada yang suka makan, ada yang nggak makan. Nah, itu sama kayak ikan lele. Jadi menurut saya kita harus menunggu semuanya lapar dulu. Yang lapar banget biar ngalah lah. Intinya kan nanti diberi makan. Jadi yang saya lakukan tunggu sampai dia lapar atau nafsu makannya tinggi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tunggu sinar matahari muncul agak tinggi. Jadi sinar matahari di sini sangat penting menurut saya teman-teman. Karena menurut saya di dalam kolam itu juga tumbuhan seperti alga. Nah, alga itu teman-teman, kalau kita belajar biologi dulu ya, kalau nggak salah, alga itu melakukan proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Karena sinar matahari sudah muncul, mungkin ya di situ alga itu melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu akan menghasilkan oksigen yang ada di dalam air. Nah, oksigen itu akan membantu ikan lele mungkin ya menambah gairah makan di dalam kolam, dan kolam itu pun sudah mungkin sudah kondisinya sudah netral. Kalau menurut saya sangat berbeda jauh ya kolam yang nggak kena sinar matahari dengan sinar matahari, apalagi dengan metode saya yang jarang sekali ganti airnya pun kalau ada sesuatu dan panen, udah kayak gitu aja. Jadi kayak gitu, pertama harus diperhatikan lelenya lapar dulu. Yang kedua, kondisi air itu kan berubah-ubah. Kok tahu mas kalau kondisi air berubah-ubah? Ya tahu lah, kan saya sudah lama ya lah budidaya ikan lele. Jadi saya mengamati ya, kalau pagi-pagi itu lele masih lemes kayak gitu loh, renangnya masih kadang ada yang gantung-gantung terus masuk lagi. Tapi kalau agak siangan itu kolamnya udah tenang, udah bagus, ikannya di dalam. Kadang kita jalan aja udah menyambut dengan keroyokan seperti itu gitu loh teman-teman. Jadi itu pertimbangannya. Selanjutnya apa ya? Pemberian pakan tuh kalau saya harus dibibis.
supaya mudah dicerna oleh ikan lele, teman-teman. Nah, terus singkatnya seperti apa? Nah, untuk simpelnya, kalau kita nunggu waktu ya, biar gampang, saya biasanya memberi makan itu jam 8 sampai jam 9 ya, antara jam 8 dan 9. Nah, terus kalau mendung gimana Mas? Ya gitu. Kalau mendung saya usahakan agak siangan dikit, jam 9 atau jam ya, tengah-tengahnya itu. Terus kalau nggak ada waktu gimana Mas? Aduh, kalau nggak ada waktu ya minta tolong ke orang lah, ke orang rumah, ke adiknya, kakaknya atau apa. Kan memberi makan ikan lele itu kan nggak seribet memberi makan ayam, harus bikin itu apa, oleh-olehan dedek seperti itu. Kalau lele kan yang penting dikasih tahu ini disiapin, nanti tolong dikasih makan ikan lele, kan tinggal cuma sebar-sebar gitu. Nah, kebanyakan sih kalau teman saya yang jalan, kalau misal nggak ada waktu jam segitu, lagi nggak di rumah atau sudah berangkat kerja, biasanya seperti itu, dia nitip ke orang rumah gitu untuk memberi makan ikan lele. Nah, kayak gitu teman-teman. Terus efeknya apa ya ketika kita tidak tepat memberikan pakan ikan lele? Sepertinya itu sudah saya bahas tadi ya, jadi saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi. Efek langsung ya dari pemberian pakan yang terlalu pagi itu, satu, lelenya tidak rata. Ada yang terlalu besar, ada yang kecil ketinggalan karena dia ketinggalan makannya. Jadi misalkan kita pagi-pagi kita takar pakannya, misalkan 1 kilo lah kasarannya seperti itu. 1 kilo kita berikan ke ikan lele. Ikan lele kan itu yang makan, itu yang makannya banyak, itu kan yang nafsu makannya tinggi. Karena nafsu makan tinggi, dia makannya banyak kan, seperti itu logikanya kan, makannya banyak. Dan yang belum nafsu makan cenderung dia masih di dalam kolam, nggak mau keluar. Nah, kayak gitu kan, intinya kayak gitu. Yang gede makannya banyak, yang kecil belum nafsu makan, hanya dia di dalam kolam. Nah, jika hal itu diulangi terus menerus, yang besar semakin besar, yang kecil tetap segitu, malah kurus, karena dia pemberian pakannya tuh belum tepat pada waktunya, atau belum porsi makannya dia masih kurang. Nah, terus ada pertanyaan, nah setiap lele kan nafsu makannya beda-beda ya, pastilah pertumbuhannya itu pasti ada yang besar, ada yang kecil. Ya betul teman-teman, itu sangat betul. Meskipun kita tunggu lapar, ya kadar makannya pun juga beda menurut saya. Jadi ada yang memang makannya banyak dan makannya sedikit, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita nggak diusahakan dengan seperti itu, maka yang makannya sedikit dia nggak akan makan lagi. Jadi pertumbuhannya tinggalan terus. Saya juga, meskipun saya sudah pakai trik ini, tetap aja kalau sudah panen pasti ada lele yang ketinggalan, yang lain sudah isi 10, isi 8, dan yang ini masih sejentik segini. Ya karena itu pertimbangannya. Maka sebagai budidaya kita harus inisiatif atau kreatif mengelola hal-hal seperti ini, karena ini merupakan hambatan-hambatan atau permasalahan yang harus dihadapi oleh seorang budidaya. Nah, kalau kita sudah tahu permasalahannya, bagaimana triknya, nanti kan bisa diakalin, walaupun nggak 100% bisa, paling tidak bisa mengurangi hal-hal seperti itu. Dan alhamdulillah untuk lele saya nggak terlalu jomplang perbedaannya. Memang panen nggak sekali panen langsung diangkat semua, memang butuh periode antara 2-3 periode kayak gitu teman-teman. Nah kayak gitu ya teman-teman, saya ngomong panjang lebar lupa nih pertimbangannya apa lagi ya. Nah kurang lebih seperti itu dulu teman-teman. Kebetulan saya ini lupa mau ngomong apa lagi. Yang jelas bila ada pertanyaan atau sesuatu yang tidak pas dengan pemikiran teman-teman, silakan sampaikan saja untuk diskusi kita bersama, dengan tujuan untuk mencari kebenaran bersama supaya kita berkembang menjadi petani ikan lele yang lebih produktif dan lebih ekonomis gitu teman-teman. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa tombol like-nya ditekan dan subscribe-nya ya teman-teman. Kita jumpa lagi di video berikutnya dan selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.